Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Mari kita awali hari yang akan kita jalani dengan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mengkhususkan waktu untuk dibekali oleh firman-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami semua yang sama-sama menundukkan hati untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah pengertian menolong kami untuk memahami dengan baik, dan biarlah kecintaan yang besar mendorong kami untuk menjadi pelaku firman yang setia, yang mengerjakan panggilan kami di tengah keberadaan bersama dengan yang lain, yang senantiasa menyatakan kasih dalam berbagai keterbatasan, kelebihan, ataupun kekurangan yang ada. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar, dan biarlah Tuhan menolong, sehingga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, boleh Tuhan berkati untuk bisa menyampaikan pemberitaan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kini mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 5, ayat 27 sampai 32. Lukas 5 ayat 27 sampai 32, saya akan membacakannya untuk kita semua. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai belas kasih Yesus yang dinyatakan kepada orang-orang berdosa. Beberapa waktu yang lalu saya membaca postingan yang ada di media sosial saya. Dan rasanya sangat menyedihkan, saudara, karena dalam postingan yang dibagi oleh seseorang, dia menyatakan dia lelah sekali dengan hidupnya. Rasanya pengen mati aja. Kenapa dia merasa begitu? Karena dia capek selalu disalahin. Ketika dia sharing, ketika dia berbagi, ketika dia menyatakan apa yang jadi concern-nya, selalu ada haters yang kemudian menyalahkan dirinya. Sehingga dalam satu poin, dia merasa semua yang saya lakukan itu gak pernah ada yang benar. Semua yang saya lakukan itu selalu aja jadi bumerang yang menghantam saya. Segala sesuatu yang saya lakukan rasanya gak dihargai dan gak ada gunanya. Sehingga dia merasa lelah sekali dengan kehidupannya. Syukur kepada Allah karena di dalam sharingan itu dia juga menceritakan ada banyak orang yang menjadi support system yang mendukungnya untuk bisa bertahan dengan baik. Saudara-saudara, dalam kenyataan keseharian yang kita hadapi, kita akan selalu berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Akan selalu ada masa di mana kita dihakimi oleh orang lain. Akan ada masa di mana orang-orang ya dengan mudahnya menunjuk kepada kita dan merendahkan kita. Orang-orang bisa saja merasa dirinya paling benar. Orang kita nggak ngapa-ngapain aja bisa disalahin, saudara, apalagi kita ngapa-ngapain. Sehingga rasanya ruang penghakiman itu di dalam keseharian begitu besar. Begitu sering kita jumpai dan rasakan. Ketika seseorang berbuat salah, maka seringkali rasanya kesalahan itu menjadi hantaman yang besar, menjadi bahan untuk bisa menghancurkan orang yang melakukan perbuatan salah. Padahal saudara, kalau saya tanya nih sama kita semua, ada nggak sih di sini orang yang nggak bersalah?
Ada nggak sih orang yang dalam hidupnya nggak pernah melakukan kesalahan, nggak pernah membuat keputusan konyol, yang nggak pernah melakukan dosa? Ada nggak, saudara? Nggak ada. Saya yakin semua di antara kita pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Setiap orang pernah berbuat salah, dan itu sesuatu yang wajar. Orang pernah berbuat salah, dan itu bagian dari proses yang ada. Problemnya kemudian adalah apa setelah melakukan salah? Apakah kita akan tetap bergelut di situ atau kita mengubah hidup kita? Kadang-kadang orang gak sabar sama yang namanya proses. Kalau dari yang salah ke yang benar itu butuh proses perbaikan. Kalau dari yang gak tahu jadi tahu itu butuh belajar. Kalau dari yang jalannya mencong-mencong sampai kembali lurus itu butuh diarahkan. Gak semua orang siap untuk menerima proses tersebut dan lebih memilih untuk menyalahkan seseorang. Oleh karena itu, saudara, perikop kita hari ini menarik sekali karena kita justru melihat bagaimana belas kasih Yesus justru berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang cenderung dihakimi. Keberpihakan itu bukan untuk menyetujui dosa-dosanya, bukan untuk melegalkan atau mengizinkan kesalahannya, bukan, tetapi untuk menunjukkan bahwa harusnya ada proses yang terbuka, ada pintu maaf yang terbuka, ada kesempatan yang selalu diberikan. Untuk apa? Untuk mengajak orang yang pernah belok, yang pernah salah, orang yang pernah berbuat dosa berbalik dari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus di sini menunjukkan sebuah esensi mendasar dalam kehidupan beriman. Kalau kita ketemu sama orang yang menyebalkan, sama orang yang rese, yang kita rasa kayaknya dia ini orang yang penuh dosa, maka orang akan cenderung menjauhi, ya. Orang akan cenderung memisahkan dirinya. Orang akan cenderung tidak mau peduli. Tetapi bukan itu yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Justru perjumpaan Yesus dengan pemungut cukai membalikkan standar umum yang biasanya berlaku di dalam keseharian. Saudara, pemungut cukai itu adalah orang yang dibenci banget. Karena ketika Roma menjajah, maka Roma tuh gak mau langsung narik pajak ya sama orang-orang itu. Gak mau, saudara. Dia menggunakan orang lokal supaya orang lokal yang narikin ya sesama mereka. Supaya apa, saudara? Supaya prosesnya ya mereka terima enaknya aja. Tetapi problemnya adalah pemungut cukai sebagai orang lokal yang menarik pajak tidak hanya menarik sesuai dengan yang seharusnya dibayar, tetapi mereka melipat gandakan ya, melipat gandakan pajak yang diminta untuk membayar setoran dalam tanda kutip. Karena pajak itu biasanya nggak cuma itu aja, tapi ada pintu-pintu lain yang harus diisi dan untuk kepentingannya diri sendiri. Sehingga apa? Dia adalah sosok yang dibenci sekali karena bisa-bisanya mihak sama penjajah ya. Bisa-bisanya sesama kita justru menyakiti kita sendiri. Maka pemungut cukai itu adalah orang yang kemudian tidak disukai, orang yang dibenci pada saat itu. Tetapi justru menarik ketika Yesus lewatnya bukan di tempat sembarangan, di dekat rumah pemungut cukai, maka Yesus justru mengajak pemungut cukai, ikutlah aku. Ketika Yesus mengajak saudara, ikutlah aku, Yesus bukan cuma bilang, saya mau pergi ke sono nih, ikut yuk, mau nggak ikut bareng? Nggak begitu, saudara. Tapi ajakan Yesus ketika mengajak pemungut cukai untuk ikut dengannya adalah ajakan untuk pertobatan. Di situ Yesus ingin menunjukkan bahwa ada yang peduli sama kamu, bahwa ada yang mengasihimu. Di saat semua orang menjauh, aku mengasihimu. Aku percaya kepadamu dan memberikan kesempatan pertobatan bagimu untuk berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di sini ketika dikatakan Yesus mengajak, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Di sini, saudara, yang dimaksudkan meninggalkan segala sesuatu, ada banyak penafsir yang mengatakan kemudian ya dia kemudian meninggalkan
apa yang menjadi kehidupannya yang sebelumnya. Ya, dia mengalami pertobatan lalu ikut di sini berarti kemudian mendampingi Yesus, menjadi murid Yesus, ada bersama dengan Yesus, ya. Jadi sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa ketika dia ikut Yesus, maka ia mengabdikan dirinya untuk kebaikan, untuk kebenaran yang Yesus nyatakan. Oleh karena itu, saudara, ketika kemudian ia menyatakan syukurnya, ia mengadakan suatu perjamuan besar dan mengundang rekan-rekan terdekatnya, bahkan mengundang Yesus. Dan bagi orang-orang saat itu, saudara, bagi orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya, itu menjadi sebuah pukulan yang luar biasa bagi kesucian mereka. Karena papasan aja udah amit-amit najis banget, gitu ya. Gimana bisa makan bareng? Lewat aja kalau bisa, nggak usah papasan, nggak usah nyentuh, nggak usah berhubungan, nggak usah tahu lagi, udah di blacklist. Kok tahu-tahu ini malah makan bareng? Kok tahu-tahu ini malah ada bersama-sama dengan kumpulan pemungut cukai, which is, atau artinya saudara, nggak cuma satu, tapi rame segerombol. Ini menjadi hal yang kemudian mereka nyatakan kepada Yesus, kok bisa-bisanya berkumpul bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ini sebuah bentuk penghinaan, saudara, yang disampaikan untuk menunjukkan level saya dan mereka yang berdosa itu beda. Kita nggak sama. Saya ini orang yang selamat dan kamu enggak. Saya orang yang suci dan kamu orang berdosa. Saya orang yang benar dan kamu orang yang tidak benar. Maka sebenarnya saudara, ini yang kemudian dihantam oleh Yesus lewat pengajaran yang disampaikan. Yesus menunjukkan dasar yang paling penting untuk apa ia datang ke dunia. Dan bagaimana harusnya orang-orang yang mengikut Allah meneladani sikap hidup yang Yesus nyatakan. Yesus mengatakan kepada kita semua, saudara, bahwa justru ketika Yesus datang ke dunia, maka ia datang bukan untuk manggil orang benar. Bukan berarti orang benar itu gak penting, saudara. Tetapi ia mau menolong orang-orang yang berdosa, yang dalam keberdosaannya, yang dalam kesakitannya kadang-kadang bahkan gak sanggup nolong dirinya sendiri. Yang harus ditolong, yang harus dikeluarkan, yang harus dibantu, yang harus diarahkan. Itu yang Yesus nyatakan. Maka di sini ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat besar sekali. Karena apa, saudara? Bahkan untuk menjaga dirinya kudus, ya, untuk menjaga hidup benarnya, mereka itu bahkan gak jarang harus mengasingkan diri jauh dari orang-orang yang dianggap berbuat dosa. Harus mengkhususkan diri dan tidak bercampur. Jangan sampai bercampur. Saudara, hal yang penting dari yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah ketika mereka melakukan atau berusaha hidup benar, itu bukan sebuah kesalahan. Ketika mereka mengusahakan hidup yang benar, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kesalahan terbesar mereka ketika menjalankan atau berusaha untuk hidup benar adalah merendahkan orang lain, menganggap diri mereka yang paling benar dengan memegahkan diri. Dengan demikian tidak hanya merendahkan, tetapi juga menyalahkan orang lain dan merasa diri mereka sudah ada dalam posisi yang aman. Yang gak perlu nih, ya, yang gak perlu. Orang-orang lain kan butuh bertobat. Saya mah udah paling suci, udah paling benar, gak butuh lagi bertobat. Ya, mereka udah merasa dirinya ada dalam keamanan yang semu. Padahal tidak demikian. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang mungkin pernah bersalah. Setiap orang melakukan kesalahan. Setiap orang pernah membuat keputusan bodoh yang mengubah arah kehidupannya. Setiap orang pernah jatuh dalam titik rendahnya masing-masing. Dalam kegagalan yang fatal, dalam kesalahan yang melukai dan meninggalkan bekas, semua pernah. Tapi problemnya adalah ketika itu terjadi di sekitar kita, apa yang jadi respons kita? Akankah kita mengambil respons seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang cuma bisa nunjuk-nunjuk, nyalahin, menyingkirkan orang lain? Atau lebih jauh, saudara, menghadirkan diri untuk menolong orang itu bisa datang dan kembali ke jalan yang
benar. Yesus nggak bilang, weh kamu berdosa. Enggak. Yesus tidak masuk dengan penghakiman tentang yang benar dan yang salah. Tetapi kehadiran Yesus itu sendiri, cara dia merangkul, cara dia mengasihi, cara dia memberikan kesempatan, membuat orang yang berdosa merasa bahwa saya diterima, saya dikasihi, dan saya berharga. Dan saya mau agar saya juga bisa menjalani kehidupan yang terbaik yang saya bisa kerjakan. Maka mari di dalam keseharian ketika kita berjumpa dengan masa-masa yang tidak mudah, dengan orang-orang yang melukai kita, dengan orang-orang yang sebenarnya agak-agak saudara, yang sebenarnya butuh ditolong, maka pertama-tama utamakanlah belas kasihan, kenakanlah kasih dalam seluruh keberadaan kita. Sehingga mereka bisa melihat bahwa ada Tuhan yang hadir dalam keberadaan diri mereka, yang menyentuh mereka, yang menopang dan memberikan kesempatan. Dan kalau kita merasa, saudara, kita kemudian terluka karena perbuatan orang lain kepada kita, maka biarlah upaya untuk mengasihi sesama juga boleh menjadi cara kita memulihkan diri kita. Karena belas kasih berarti juga membebaskan diri dari kemarahan. Berbelas kasih artinya berdamai dengan setiap luka, dengan berbagai kepahitan yang ada. Dan itu proses yang harus kita jalani dengan baik. Semua orang berproses sampai dia menjadi sosok yang baik, sampai dia bisa dewasa, melakukan hal yang benar. Itu semua ada prosesnya. Mari kita sama-sama menjadi rekan seperjalanan yang baik, yang menolong setiap orang di sekitar kita untuk bisa berproses. Kiranya Tuhan memampukan kita. Saudara-saudara, kita akan sama-sama mengakhiri doa pagi kita dengan berdoa. Saya tahu ada banyak di antara kita yang bergumul dalam masa pandemi ini. Ada makin banyak orang terdekat kita yang sakit atau mungkin kita sendiri. Tetapi kita mau percaya, kita mau yakin bahwa Tuhan adalah Allah baik, Allah yang selalu memberikan rancangan terbaiknya untuk hidup kita, Allah yang selalu menyertai dan menopang kita. Maka biarlah dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kita boleh dikuatkan dan jangan kehilangan pengharapan. Kita akan sama-sama berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong dan topang kami untuk bisa berproses bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami dengan baik. Kami sadar kami bukanlah orang yang sempurna. Begitu pula dengan orang-orang di sekitar kami. Tidak ada orang yang paling benar. Oleh karena itu, biarlah kerendahan hati kami, belas kasih kami, yang kami teladani dari Tuhan menolong kami untuk bisa berdamai dan menerima proses yang berjalan di sekitar kami. Kami berdoa, biarlah hikmat dari Tuhan memampukan kami untuk bisa memberi ruang yang besar, untuk bisa dengan sabar menjadi rekan seperjalanan yang baik. Kami juga saat ini ingin berdoa bagi kami semua di dalam sakit yang kami rasakan. Ada banyak di antara kami yang terkena COVID, ada banyak orang-orang terdekat kami yang saat ini berada dalam keadaan yang sakit. Sungguh kami memohon pemulihan yang asalnya dari Tuhan, sehingga lewat berbagai proses pengobatan, lewat berbagai hal yang diupayakan, itu semua boleh mendatangkan kebaikan dan pemulihan bagi kami yang sakit, begitu pula dengan orang-orang di sekitar kami. Kami sungguh berdoa, biarlah Tuhan memampukan kami semua untuk bisa menjalani dan melewati masa-masa pandemi ini dengan pertolongan-Mu. Kami saat ini juga ingin berdoa, kalau sebentar kami akan bekerja, kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami akan belajar dan menjalankan tugas kami, setiap usaha kami apapun itu, Tuhan kiranya senantiasa topang, Tuhan kiranya senantiasa berkati, sehingga ketika itu dipercayakan kepada kami boleh mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati, saudara, selamat menjalani hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.